Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah laporan keuangan 2025 dari Kedaung Setia Industrial, atau yang biasa disingkat KDSI. Ini salah satu pemain kunci di industri material kita loh. Ada apa sih di balik angka-angka mereka tahun ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Sip, kita mulai ya. Tapi sebelum kita ngomongin angka, penting banget nih buat tahu dulu KDSI ini sebenarnya perusahaan apa sih? Kerjanya ngapain? Jadi secara resmi bisnis mereka itu di industri kontainer dan kemasan. Ini kan bagian yang krusial banget ya dari sebuah rantai pasok. Intinya begini, kalau kita dengar nama KDSI, coba bayangin deh, kotak-kotak kardus atau baki telur yang kita lihat sehari-hari. Nah, mereka itu salah satu yang bikin kemasan-kemasan penting yang bikin barang bisa dikirim kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang asik nih penjualannya. Dan di sini, ceritanya dimulai dengan kabar yang sangat baik. Coba lihat grafiknya, penjualan mereka itu naik loh dari 2,07 triliun rupiah di 2024 jadi 2,14 triliun di 2025. Artinya apa? Artinya produk mereka laku keras di pasaran, permintaannya tinggi. Nah, di sini ceritanya jadi makin seru. Karena penjualan yang naik itu belum tentu artinya untungnya juga ikutan naik. Loh kok bisa? Logikanya kan, kalau penjualan naik, laba juga ikut naik dong. Tapi ternyata, data menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Ada kejutan di sini. Dan wow, ini dia tantangannya. Lihat deh, walaupun penjualannya naik, laba kotornya malah anjlok dari hampir 348 miliar turun jadi cuma 276 miliar rupiah. Ini kan aneh, jualannya lebih banyak, kok untungnya lebih sedikit, pasti ada sesuatu. Jadi pertanyaannya sekarang kenapa bisa begini? Kenapa penjualan dan laba nggak sejalan? Nah, untuk cari tahu jawabannya, kita harus mengintip ke dapur produksi mereka, alias kita bedah biaya-biayanya. Nah, ini dia biang keroknya teman-teman. Lihat tabel ini deh. Fokus ke baris bahan baku yang digunakan. Angkanya lompat dari 1,4 triliun ke 1,52 triliun. Itu kenaikan lebih dari 120 miliar rupiah. Kenaikan biaya bahan baku inilah yang bikin total biaya produksi mereka jadi bengkak. Oke, kita udah tahu nih margin keuntungan mereka tertekan. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Gimana sih efeknya ini ke kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan? Untungnya ada kabar baik juga. Posisi kas mereka atau uang tunai yang mereka pegang itu naik dari 34,4 miliar jadi 52 miliar rupiah. Artinya, mereka punya amunisi tunai yang lebih banyak. Tapi, ada tapinya. Utang usaha mereka, alias utang ke supplier, itu naiknya gila-gilaan, hampir 2 kali lipat, dari 123,2 miliar jadi 238,6 miliar rupiah. Nah, ini harus jadi lampu kuning nih, sesuatu yang harus banget dipantau. Oke, kita udah lihat sisi positif dan negatifnya. Jadi, kesimpulannya gimana nih buat KDSI di tahun 2025 ini? Jadi intinya begini, di satu sisi produk mereka laku keras, permintaannya tinggi dan kas mereka bertambah. Itu bagus. Tapi di sisi lain, biaya bahan bakunya naik gila-gilaan yang bikin untungnya kegerus, utangnya juga makin banyak. Nah, inilah dilema utama mereka. Jadi pertanyaan besarnya untuk ke depan adalah, sanggup nggak KDSI menekan biaya produksi mereka yang terus naik? Kalau mereka bisa, penjualan yang tinggi itu bisa jadi keuntungan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau nggak, nah itu yang akan menentukan nasib mereka di babak selanjutnya.